Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahan Garden Kebumen. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang media tanam untuk budidaya kunyit hitam di dalam polybag. Jadi judulnya itu media tanam kunyit hitam, media tanam bibit kunyit hitam di polybag. Banyak yang menanyakan atau berkeluh kesah tentang kunyit hitam ketika ditanam atau mungkin ketika sudah berdaun 4, dan rata-rata itu mereka mengalami kayak semacam pembusukan, dan pada intinya itu pembusukan itu terjadi karena pengendapan air di dalam polybag itu terlalu banyak. Jadi si air tidak bisa tidak bisa keluar atau tidak bisa mengalir secara lancar dari lubang-lubang di polybag. Itu disebabkan biasanya karena media tanamnya itu terlalu atau kurang poros. Nah, media tanam seperti apakah yang bagus untuk kunyit hitam, untuk bibit kunyit hitam? Media tanam yang saya pakai untuk di polybag terutama ya, karena saya memang tidak punya lahan, jadi saya membudidayakan kunyit hitam itu di polybag. Itu yang saya pakai, memang saya memakainya yang tanpa tanah ya teman-teman. Saya tidak pernah pakai tanah karena saya menyadari dari media tanam tanah itu dia terlalu pekat nantinya, dan itu bisa menimbulkan si media tanam itu jadi mengeras nantinya dan kurang gembur. Makanya saya tidak memakai tanah untuk media tanam yang di polybag ini. Jadi yang saya pakai itu ini, yang saya pakai media tanam itu dari, bentar saya close up dulu. Nah, media tanam yang saya pakai itu sekam bakar. Ini sekam bakar, terus ada sedikit kokopit, terus sekam mentah atau sekam busuk, dan kotoran kambing. Ini tanpa tanah sama sekali. Dan ini sangat bagus untuk perkembangan akar dari si kunyit hitam, bibit kunyit hitam. Sebenarnya ada lagi sih, bisa juga digantikan dengan pasirnya ya, bukan tanahnya, pasirnya itu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang budidaya jahe merah, nah itu hampir sama. Jahe merah pun juga kurang menyukai tanah, dia lebih menyukai yang berpasir. Nah, karena saya lebih suka ke yang tanpa tanah, jadi saya memang tidak menggunakan pasir. Saya menggunakan bahan itu tadi. Ini ada sekam bakar atau arang sekam campur dengan kokopit, terus ada sekam mentah atau sekam yang belum dibakar. Dan untuk pupuk kandangnya saya memakai ini kotoran kambing. Ini sangat baik karena air itu tidak terlalu lama mengendap di dalam polybag, jadi nanti air akan mengalir dengan cepat, dan itu efeknya si akar atau si ubi itu tidak cepat jadi busuk, karena ini tanaman ini itu tidak suka dengan air yang terlalu lama mengendap di dalam polybag. Dia lebih suka dengan air yang mengalir ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat chatting ke saya itu menanyakan kok tiba-tiba setelah saya siram beberapa hari atau saya siram rutin malah si tanamannya jadi busuk, jadi mati. Mungkin itu karena media tanamnya yang kurang poros. Silahkan diganti media tanamnya dengan media tanam yang poros. Media tanam poros itu berarti media tanam yang tidak terlalu lama menyimpan air. Nih bentuknya seperti ini ya.
di daerah teman-teman insya Allah banyak. Kalau nggak ada bisa bikin sendiri, atau mungkin bisa juga ke toko tanaman atau toko penjual bibit-bibit tanaman. Di sana insya Allah ada. Dan ini saya pakai, ada tanaman ini saya pakai udah lama banget, dan ini memang saya tidak pernah pakai tanah. Dan untuk terus lagi tambahan sedikit, untuk teknik penyiramannya bibit kunyit hitam itu saya sih tidak pernah setiap hari. Jadi karena di sini sekarang lagi kadang hujan 2 hari, kadang panas 2 hari, atau jadi sering terkena air. Saya memang jarang-jarang kan menyiram. Saya tuh menyiram bibit-bibit ini itu 3-4 hari sekali baru saya siram. Dan ketika saya siram biasanya itu saya siram pakai air cucian beras, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada cucian beras bisa juga digantikan dengan vitamin B1 tanaman juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Takarannya kalau air cucian beras ya murni cucian beras nggak apa-apa. Kalau takaran untuk vitamin B1 tanamannya bisa itu setengah tutup botol untuk 2 liter air, cukup disemprotkan sehari sekali. Jadi misal 4 hari sekali, itu berarti kalau nggak di sore hari ya di pagi hari. Nanti nyiram berikutnya lagi 4 hari kemudian, gitu ya teman-teman. Insya Allah tanaman akan sehat. Ini bentuk tanaman dari bibit kunyit hitam yang ada di tempat saya. Oke, sekian video tutorial untuk yang saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman yang sedang budidaya kunyit hitam di lahan sempit atau di rumah, budidaya rumahan lah ya istilahnya. Jika video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman, silahkan di like, di subscribe, dan di share. Monggo tolong video ini ditonton sampai selesai ya, jangan setengah-setengah, jangan skip. Jadi tidak ada pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan lain tetap pasti saya jawab sih, nggak mungkin nggak saya jawab. Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Insya Allah video ini memberikan ya sedikit pengetahuan kepada teman-teman tentang budidaya kunyit hitam di lahan sempit atau di polybag. Terima kasih sebelumnya. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai prokes 5M. Semoga kita semua sehat-sehat, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.